dan juga pada seluruh pengikutnya, para ulamanya sampai akhir zaman. Semoga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, dengan ketulusan hati, dengan pandangan hati yang paling dalam, ya, Abah sudah mendengarkan 3 kali daripada pidato sambutan seorang gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang kalau menurut Abah, karena memang sudah kenal hampir 5 tahun, karakter beliau, watak beliau, dan kemudian kedalaman beliau dalam memahami segala hal, Abah boleh katakan, walaupun barangkali bagi orang-orang yang tidak suka dengan beliau, tidak ada masalah. Tapi dalam pandangan Abah pribadi, Abah boleh ngambil kesimpulan, beliau sudah sampai kepada Muslim yang kafah, ya sahabat. Muslim yang kafah adalah seorang Muslim yang sudah baik pada dohirnya, baik pada jiwanya, baik pada ruhnya, dan baik pada rasanya. Inilah sesungguhnya kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Dari pidato beliau yang demikian menyentuh, 3 kali Abah mendengarkan, Abah meneteskan air mata, dan Abah merasakan, inilah tokoh pemimpin yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang memiliki asah dan rasa kemanusiaan. Karena pemimpin yang kafah, sahabat, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti para khulafaur rasyidin, adalah senantiasa memandang Islam, ya, kepada diri dan di luar diri adalah dengan sempurna. Nah, inilah barangkali kesempatan siang hari ini, tanpa Abah bertujuan soal adab kepada siapapun, Abah mengatakan bahwa sesungguhnya inilah tokoh idola, tokoh pemimpin yang hanya orang-orang yang memiliki rasa dan asa akan menyaksikan ketulusan hati. Beliau bukan hanya bagus dohirnya, beliau bagus hatinya, bagus jiwanya, dan bagus juga adalah rasanya. Inilah sahabat yang sering dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, kesempurnaan manusia menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wa bayyinatim minal huda wal furqan, adalah bil bayyinat, hudan, dan furqan. Maka baginda Nabi sering dikatakan Al-Quranul Mubin, ada Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, dan maaf tanpa berlebihan, untuk ukuran akhir zaman, Kang Deddy Mulyadi atau disingkat dengan KDM, kalau menurut Abah adalah inilah termasuk Al-Quran yang berjalan. Karena menurut Jalaluddin Rumi, sahabat, cara manusia memandang Al-Quran adalah memiliki 4 lapis Al-Quran. Al-Quran, pada saat engkau lihat dengan mata, maka sesungguhnya engkau hanya akan menyaksikan dunia. Maka pada tatanan ini manusia hanya akan melihat Islam dari ukuran fasihnya dalil yang keluar dari mulut seseorang. Fasihnya bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut seseorang. Fasihnya tajwid yang keluar daripada mulut seseorang. Berbeda dengan Kang Deddy yang sudah Al-Qurannya adalah sudah menembus ke dalam. Maka tajwid bukan hanya dilakukan pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Qiraat bukan hanya adalah keindahannya hanya diperlihatkan pada saat kita membaca Al-Quran. Tapi orang yang sudah kafah, sahabat, yang Al-Qurannya sudah dipandang dengan 4 lapis, adalah dengan pandangan ro'ah, menggunakan penglihatan matanya. Maka Kang Deddy sudah menggunakan tajwid dalam kehidupan. Bagaimana beliau adalah bersifat pada tajwid adalah menggunakan idhar. Beliau gunakan idhar kepada orang-orang yang melawan hukum di Jawa Barat begitu tegas. Siapapun beliau, maka beliau akan menyampaikan kebenaran dengan yang sebenarnya. Maaf sahabat, mungkin mata Abah masih, karena Abah masih terharu mendengarkan apa yang disampaikan beliau. Ini sungguh luar biasa bagi seorang pemimpin yang memiliki 4 lapis rasa yang luar biasa. Maka Abah lihatlah beliau, bagaimana tegasnya beliau dalam menegakkan hukum.
adalah memperlihatkan kepada Abah seorang Umar bin Khattab adalah yang senantiasa adil dalam menempatkan segala perkara. Maka Kang Deddy mampu membaca Al-Quran adalah dengan mata dohirnya. Maka beliau adalah menggunakan tajwid dalam kehidupan kepada pelanggar-pelanggar hukum yang banyak merugikan manusia tadi semua. Maka beliau menggunakan adalah tajwid dengan hukum idhar. Beliau jelas, tegas menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang dia adalah melanggar undang-undang, yang melanggar kepentingan orang banyak dan semua. Tetapi beliau adalah menggunakan ikhfa, dia sembunyikan maknanya adalah kepada orang-orang tertentu dengan kasih, dengan sayang. Dan kemudian pun adalah kepada orang-orang yang menderita. Beliau menggunakan idgham, sahabat. Bagaimana dia lebur merasakan kesulitan orang. Jadi ada sebagian orang yang salah melihat beliau adalah pada saat berbicara dengan orang-orang, dengan supir angkot. Bicara dengan orang-orang petugas kebersihan. Bicara dengan orang-orang yang rendah. Beliau sengaja menggunakan bahasa yang seolah-olah bahasa mereka. Ini bukan untuk merendahkan mereka. Justru beliau sedang melakukan idgham. Adalah bagaimana dia meleburkan, hilangkan dirinya sebagai gubernur. Hilangkan dirinya seorang pejabat. Hilangkan dirinya yang memahami hakikat keilmuan. Supaya memiliki rasa. Dan dia bisa menampung aspirasi rakyat. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Inilah sahabat. Luar biasaan yang dimiliki oleh KDM. Yang barangkali bagi orang-orang yang tertutup hatinya tidak akan mampu melihatnya. Maka Abah, Kang Deddy sudah mampu membaca Al-Quran dengan 4 lapis. Lapis yang pertama, beliau adalah sudah mampu menggunakan mata dohirnya. Yang selama ini manusia kita banyak tertipu. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca dalil. Islam selalu diukur dengan kefasihan membaca hadis, membaca kitab, membaca Al-Quran. Tetapi tajwid Al-Quran, kefasihan membaca dalil tidak diterapkan. Masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jiwanya, apalagi masuk ke dalam rasanya. Tapi Deddy Mulyadi, sahabat, syuhudul kasroh bil wahdah. Bagus jasadnya, bagus hatinya, bagus ruhnya, jiwanya, dan bagus rasanya. Mampu beliau adalah menerapkan tajwid, membaca qiraat dengan indah, mengindahkan kehidupan antara satu manusia dengan manusia. Bahkan beliau mampu membaca alam. Maka beliau menyayangi alam sebagaimana menyayangi manusia. Karena beliau sangat sadar. Karena tadi beliau sudah bukan hanya adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Tapi beliau kalau Abah lihat sudah sampai kepada afala yatadabbarun. Sudah mentadaburi Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan. Bagi beliau melihat pohon bukan pohon, sahabat. Tetapi adalah bagian dari simbiosis mutualisme antara kita manusia dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen sebagai merupakan adalah alat buat kita adalah bernafas. Nah inilah KDM, sahabat. Sementara hari ini manusia hanya takjub dengan orang kefasihan baca dalil. Hanya takjub dengan bagusnya qiraat. Hanya bagus karena melihat gamis dan sorban. Hanya diukur Islam itu dari menggunakan peci putih dan koko putih. Hanya diukur manusia itu adalah bagaimana. Hanyalah secara ro'ah, pandangan mata dohir, melihat walaupun belum sampai kepada hatinya. Itulah Jalaluddin Rumi berkata, Al-Quran, sahabat, pada saat dibaca oleh orang menggunakan matanya, yang nampak adalah dunia. Maka tidak sedikit sekarang yang pakai baju gamis, yang bersorban, yang pakai peci. Tetapi Al-Quran barulah kepada apa yang dilihatnya sebagai dunia. Tapi KDM sudah masuk pada lapis kedua, kata Jalaluddin Rumi. Al-Quran dibaca dengan akal dan pikiran. Di sinilah KDM akan menyambungkan simbiosis mutualisme. Dan bahkan kalau menurut Abah, kalau menurut tatanan Ibnu Arabi, beliau sudah mampu membaca al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Mencintai alam, mencintai Allah. Mencintai manusia, mencintai Allah. Merusak alam adalah berarti adalah sama dengan membenci kepada penciptanya. Dan bagaimana membenci manusia adalah membenci kepada yang menciptakannya. KDM di sini, sahabat, kita bisa menyaksikan, barangkali Anda yang sudah mengikuti channel beliau sudah bertahun-tahun bisa kita melihat
bagaimana beliau bukan hanya melihat Al-Quran dengan ro'ah, dengan hanya melihat Quran dengan mata dohir yang nampak bukan hanya permukaan wujudnya, tapi sudah mampu yang melihat di sebaliknya. Inilah kelebihan daripada KDM yang luar biasa, kata Abah. Dan pada saat pandangan yang kedua, KDM sudah melihat segala sesuatu dengan akal dan pikirnya. Maka yang nampak adalah ilmu pengetahuan. Inilah Al-Quran. Kata Jalulumi, pada saat engkau lihat Al-Quran dengan mata dohirmu, yang nampak adalah dunia, yang nampak adalah makhluk. Maka disinilah kebanyakan manusia-manusia yang awam tertipu dengan gamisnya, tertipu dengan sorbannya, tertipu dengan kepasihan dalilnya. Tetapi Al-Quran, kata baginda Nabi, tidak melewati daripada tenggorokannya. Nah inilah sahabat, Deddy Mulyadi tidak membutuhkan pakaian kebesaran, tidak membutuhkan gamis, tidak membutuhkan sorban, tidak membutuhkan dalil yang keluar dari lisannya, karena Al-Quran sudah masuk ke dalamnya. Tidak peduli lagi dengan bagaimana luarnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kita boleh bangga dengan pemimpin yang semacam ini. Boleh dipiralkan pemimpin yang semacam ini. Supaya menjadikan patokan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Memimpin itu bukan tentang menguasai manusia, tapi adalah bagaimana menghubungkan manusia dengan asa dan rasa. Inilah yang harusnya kita lihat. Kang Deddy sudah mampu melihat Al-Quran dengan akal dan pikirannya. Maka beliau menganalisa apa yang harus dilakukan. Setelah dilihatnya adalah tadi, kemudian sekarang adalah dengan melihatnya dengan akal dan pikiran. Apa yang baik, maka dia harus perjuangkan. Apa yang buruk, maka dia akan menindas segala perkara-perkara yang berseberangan dengan hukum yang bisa merugikan banyak orang. Kang Deddy tidak cukup sampai di situ sahabat kalau pilihan Abah. Beliau sudah mampu lagi melihat Al-Quran, kata Jalaluddin Rumi, adalah level yang ketiga. Melihat Al-Quran dengan hati. Pada saat Al-Quran dilihat dengan hati sahabat, yang muncul adalah kasih sayang. Maka orang yang sudah Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan, maka dia akan hanya muncul ruhama'u bainahum. Dia akan melakukan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia akan terus berbuat baik sebagaimana Tuhan mencontohkan kita adalah senantiasa berbuat baik. Allah Al-Karim dijelaskan oleh para ulama adalah Allah Al-Karim adalah selalu adalah menunjukkan dia sudah memberi tanpa diminta. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah Kang Deddy di level yang ketiga ini, dia sudah mampu melihat Al-Quran adalah dengan hatinya. Maka yang nampak di hadapannya adalah sesuatu yang harus dia dengan kasih sayangnya. Dia harus sentuh dengan kasih sayangnya. Orang yang tidak punya uang THR didatanginya. Supir angkot yang membutuhkan uang dia datanginya. Petani-petani yang gagal panen dia datanginya. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat tentang premanisme yang merepotkan, dia dengan tegap menggunakan idhar, tidak menggunakan ikhfa, apalagi dia menggunakan iklab, atau menggunakan idgom. Dia nyatakan dengan idhar dalam setiap perkaranya. Inilah kelebihan manusia yang sudah tubuhnya menjadi Al-Quran. Maka bagi orang yang semacam ini sahabat, jangan lihat dalilnya, jangan lihat apa yang nampak di permukaannya, apa yang keluar dari lisannya, tapi pandanglah dia adalah dengan pandangan yang ketiga. Maka Deddy Mulyadi KDM sudah mampu memandang Al-Quran dengan hatinya. Maka ada yang di tangannya adalah hanyalah yadullahi fawqa aydihim. Dia merasakan bahwa tangan Allah lah di atas tangan-tangan makhluk. Sementara sahabat, seorang pemimpin adalah setiap jiwa adalah pemimpin, kata baginda Nabi, dan beliau adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin yang menggunakan pandangan dengan hati, maka sesungguhnya yang nampak di hadapannya adalah rasa kasih sayang kepada semua makhluknya. Lihat sahabat, beliau bukan hanya sayang kepada manusia, tapi beliau adalah sayang kepada alam tadi semua. Inilah yang harus kita pahami, dan seharusnya kita yang fasih berdalil, fasih berhujah, fasih dengan penampilan yang ini harusnya adalah demikian. Karena sesungguhnya itulah contoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu dikatakan dakwah baginda Nabi yang sempurna adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Bukan hanya tasdikun bil qalbi,
Bukan wa iqrarun bil lisan, tapi wa amalun bil arkan, dengan perbuatan. Kalian silakan cek sahabat, bagaimana luarnya beliau dalam perbuatan tadi semua ya. Yang sampai kadang-kadang Abah aja merasakan. Abah jelek-jeleknya oleh orang disebut sebagai ustadz, tetapi terkadang masih belum bisa merasakan yang apa yang dirasakan beliau, yang begitu peka hatinya. Itulah ruhama ubainahum tadi semua. Dia menjadikan tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan hormat dari manusia. Dia pemimpin yang tidak membutuhkan aliran uang dari bawahan ke atas. Tapi dia pemimpin yang selalu menurunkan rahmat. Sebagaimana Allah senantiasa memberi. Nah itulah manusia sahabat. Dijelaskan juga oleh Syaikhullah. Tingkatan manusia di awam adalah manusia yang mencari. Yang selalu mencari. Nah kebanyakan sekarang pemimpin itu hanya maksud mencari. Mencari popularitas, mencari uang, mencari kedudukan, mencari jabatan. Tapi pemimpin yang sudah sampai kepada tahapan seperti Kang Deddy, bukan hanya tipe pemimpin yang mencari jabatan, bukan mencari uang, bukan mencari popularitas, bukan mencari kedudukan. Dia sudah merasakan, menerima kedudukan, menerima amanah. Itulah kenapa kita bisa menyaksikan dari pidato beliau pada saat kemarin adalah melaksanakan sholat Id, adalah banyak Abah mendapatkan video-video dari orang-orang yang meneteskan air mata dari apa yang beliau sampaikan. Itu hanya akan terjadi. Manusia meneteskan air mata karena hatinya tersentuh. Manusia yang hatinya tersentuh berarti manusia itu adalah berbicara dari hatinya. Itu saja sederhana, sahabat. Kalau manusia sudah bicara dari hatinya, maka yang akan didengarkan adalah dengan hatinya. Jadi kalau manusia bicara dengan kalamnya, maka yang mendengarkan hanya telinganya. Nah inilah yang harus kita pahami. Bahkan sahabat, Kang Deddy Mulyadi bukan hanya mendengarkan, membaca Al-Quran dengan hatinya. Beliau sudah mampu membaca Al-Quran dengan jiwanya. Apa yang dilakukan kata Jalaluddin Rumi pada seseorang membaca Al-Quran adalah dengan jiwanya. Maka sesungguhnya Al-Quran, apa yang akan dilihat oleh orang yang sudah membaca Al-Quran dengan jiwanya, yang nampak kemanapun adalah hanyalah Allah. Tadi, walillahil masyriq wal maghrib fa'inna matuwallu fasamma wajhullah. Hanyalah wajah Allah. Maka disitulah, maka dia bukan lagi mencari. Tetapi dia sekarang sudah naik dari level mencari, masuk pada level menerima. Aku menerima jabatan. Aku menerima kekuasaan. Aku menerima kebaikan dari Tuhan. Maka sekarang aku adalah ingin bersikap sebagaimana Tuhan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka sekarang adalah waktunya aku memberi. Memberi perlindungan. Memberi kepastian hukum. Memberi, dalam memberi pasti menggunakan hukum tajwid. Kepada siapa dia harus idhar. Kepada siapa dia harus ikhfa. Tadi semua. Kepada siapa dia harus idgham. Dia lebur kepada perasaan ada supir angkot. Dia lebur kepada perasaan ibu-ibu, janda-janda yang tidak punya uang untuk lebaran. Dia lebur masuk kepada orang-orang yang miskin, petani-petani miskin. Kepada siapapun ya. Itu bukan main-main sahabat. Bukan perbuatan dibuat-buat. Tetapi itulah muncul dari hatinya. Itulah juga yang walaupun Abah belumlah bisa merasakan apa yang beliau rasakan. Tapi inilah pada saat Al-Quran sudah dipandang dengan jiwa, maka yang nampak bukan lagi makhluk. Maka inilah sahabat Imam Ghazali menyampaikan dalam Ihya, pada saat kalian melihat seekor kambing, yang nampak di hadapan kalian hanya kambing, kalian itu masih buta. Kalau kalian melihat makhluk, yang nampak hanya makhluk, kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, maka sesungguhnya kalian adalah masih buta. Inilah hikam menjelaskan, Abah wis ngewenangkan laka Allah kepada kalian semua antandura untuk melihat seluruhnya. Melihat, tapi melihat sahabat punya 4 tingkatan. Ada melihat dengan nadhar, melihat dengan adalah apa namanya ro'a, penglihatan dohir. Maka orang yang melihat Al-Quran dengan penglihatan ini hanya melihatkan tafsir dari huruf-hurufnya. Yang melihat Al-Quran dari segi huruf tajwidnya, qiraatnya, itu dia hanya akan memandang Al-Quran hanya sebagai makhluk. Al-Quran hanya sebatas dipandang sebagai dunia. Tapi bagi orang yang sudah mampu masuk ke dalam kedua adalah melihat isi Al-Quran dengan nadhar, adalah dengan hatinya.
maka yang nampak adalah dengan akal pikirannya adalah kebenaran dalam segala. Dia akan menerapkan kebenaran. Masuk lagi ke dalam, maka Al-Quran akan dipandang dengan jiwa, yang dipandang dengan hati adalah yang muncul adalah kasih sayang. Itulah baginda Nabi. Kenapa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi Muhammad itu benci kepada ketertutupan, kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Kafir adalah dari kata kufar. Kufar itu adalah petani. Kenapa Allah mengisbatkan seolah-olah kepada petani? Karena kebiasaan petani yang selalu menyembunyikan biji di tanah tadi semua. Maka itulah istilah kafir adalah tertutup, tercover tadi semua ya. Nah inilah, maka baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin benci kepada orang-orang yang tertutup untuk mampu menyaksikan kekuasaan Allah. Adalah baik secara ro'ah, baik secara nadhara, baik secara basiroh, apalagi secara pandangan absor, pandangan Allah. Tadi semua. Inilah, tapi beliau ruhama'u bainahum. Orang yang sudah tidak tertutup tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, yang sudah terbebas dari tertutup, pasti akan muncul ruhama'u bainahum. Dia ruhama'u bainahum, akan menyayangi segalanya. Dan inilah, kalau sudah ini dipahami, maka surat Ar-Rum ayat 40, kerusakan di daratan dan di lautan tidak akan terjadi. Tidak akan ada banjir bandang. Tidak akan DKI adalah kebanjiran karena kiriman dari Bogor. Kenapa? Karena air membutuhkan rumah. Maka rumah air adalah pohon, sahabat. Ya, dari situlah merupakan reservoir, merupakan reserve daripada air di musim kemarau. Maka sesungguhnya hutan, tampungan adalah dari air. Itulah Deddy Mulyadi sudah mampu melihat itu, sahabat. Maka jangan aneh, hari ini beliau melakukan pergerakan di Jawa Barat, daerah-daerah resapan air yang menjadikan Jakarta banjir, daerah Megamendung, daerah-daerah Cisarua. Beliau, siapapun pilanya, siapapun hotelnya, maka beliau akan bersihkan tadi semua. Kenapa? Demi kepentingan orang banyak, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di daerah Cisarua, tapi dia berpikir bahwa sesungguhnya air itu akan, pada saat dia tidak ada rumahnya, maka air itu akan terus melanjutkan perjalanan ke laut. Maka laut akan dilewati Jakarta, maka akibatnya Jakarta adalah akan kebanjiran. Inilah sahabat seorang pemimpin yang sudah mampu menyaksikan ayat-ayat Allah. Firman-firman Allah adalah dengan basirah, dengan nadhar, pandangan adalah mata hatinya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, maka beliau akan melaksanakan tarohum rukaan sujada. Beliau ruku dan sujud. Barangkali ruku dan sujudnya tidak seperti banyak orang lain yang bergamis. Ruku dan sujudnya bukan hanya adalah retorika, bukan hanya ritual tanpa spiritual. Maka baginda Nabi ada ruku dan sujudnya adalah bagaimana menyaksikan ruku adalah warka'u ma'ar raki'in. Sujud kepada Tuhan yang menciptakan alam. Ini semua sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, yang harus difahami, sahabat. Jangan kita memilih pemimpin seperti Namrud, tapi Allah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita tidak seperti Namrud. Ingat, Allah tidak membutuhkan basoka, Allah tidak membutuhkan granat, Allah tidak membutuhkan roket untuk membunuh seorang Namrud dan pasukannya. Cukup dengan seekor nyamuk, sindiran yang luar biasa. Bagi kita semua, buat pemimpin-pemimpin Nusantara, presidennya, menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, pada saat kalian sudah berhadapan dengan hukum-hukum Allah, Allah tidak membutuhkan basoka untuk membunuhmu. Cukup sebagaimana Allah jelaskan adalah kepada zaman Nabi Ibrahim yang berseteru dengan Namrud, cukuplah mengutus nyamuk yang masuk satu ekor ke dalam telinganya satu kawal, ada yang mengatakan masuk ke dalam hidungnya sehingga hancurlah dirinya. Cukup kata Allah dengan seekor nyamuk. Maka itulah kenapa sahabat dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah membuatkan. Bisakah kalian membuat nyamuk? Kata Allah. Dari semua. Inilah Deddy Mulyadi sudah mampu menyaksikan ini, sahabat. Maka dia tadi semua ya tidak akan pernah pemimpin semacam ini arogan.
karena sudah memandang kepada semua makhluk. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Dia sudah mampu memandang yang sebaliknya. Abah wis menangkan laka kepada kalian semua. Allah antanduro, melihat segala isi alam ini dengan ro'a, masuk pada nadoro, masuk kepada basiroh, bahkan masuk kepada absor. Maka yang dipandang kemanapun bukan lagi pohon, bukan lagi gunung, bukan lagi manusia, tapi yang dilihat adalah yang menciptakannya, yang melihatnya. Inilah syahadat, sahabat. Orang yang seperti Kang Deddy inilah yang bersyahadat, menyaksikan, membuktikan Allah wujud dalam segala yang ada. Tak satu pun di ujung jarum yang meliputi seluruh alam ini, semuanya hanyalah Dia semata. Dia yang sudah sampai kepada titik bah, sudah masuk kepada bahrul hayat, sudah ruh idofinya, sudah hidup kalau kata orang torikot. Dia sudah memandang segalanya berasal dari titik itu, dan segalanya harus dikembalikan pada titik itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Deddy Mulyadi sahabat, dari pidatonya kemarin, 3 kali Abah mendengarkan, tetap saja keluar air mata. Karena sebuah kebanggaan adalah berterima kasih pada Allah. Deddy Mulyadi adalah seorang makhluk. Makhluk la haula wala quwata. Tapi yang harus kalian saksikan, kalau kalian mampu menyaksikan dengan basirah, sesungguhnya Allah Dia yang telah mentajalikan dirinya tadi semua kepada orang seperti Deddy Mulyadi. Allah menggunakan tangannya tadi semua, karena orang yang sudah, orang seperti Kang Deddy inilah orang yang sudah sampai kepada level al-mutu qabla antamutu. Dia sudah mati sahabat di hadapan, maka yang dia pandang kemanapun, maka dia benar-benar sudah menerapkan Al-Quran, menggunakan idharnya, menggunakan idgomnya, menggunakan ikhfanya pada tempat yang pas. Pada saat hukum nun mati menghadapi ini, maka beliau menggunakan idhar pada orang-orang yang melanggar hukum. Dia tegas dengan jelas. Itulah idhar. Tapi pada orang tertentu, beliau menggunakan ikhfa. Beliau sembunyikan. Beliau syirkan. Tapi tetap tajam dalam menyampaikan sesuatu. Tapi bagi orang-orang yang menderita, yang belum paham, beliau masuk ke dalam idgom biguna. Idgom bila guna. Tadi semua dia leburkan dirinya seolah-olah dia bagian daripada orang lain. Apa yang dirasakan oleh supir angkot, apa yang disalahkan petani-petani miskin, apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, beliau idgom, lebur, seolah-olah aku merasakan apa yang kamu rasakan. Ini hanya akan terjadi kepada pemimpin-pemimpin yang sudah hidup jiwanya, bukan hanya sebatas pandangannya dengan ro'ah. Tapi kalau pemimpin hanya pandangan dengan ro'ah, hanya gagah dengan seragam, dengan jengkol yang ada di sininya, pangkatnya yang ada di sininya, kedudukan di hadapan manusianya, pasif bicara di hadapan TV, tapi hatinya mati. Sahabat, inilah yang harusnya kita ini, Allah telah mengkaruniakan kepada bumi pertiwi ini seorang pemimpin yang direspon oleh semesta, seorang pemimpin yang sejiwa dengan semesta. Inilah, maka oleh karena itu Abah mengajak kepada seluruh warga RI, ya, kepada Nusantara, ada umumnya, Jawa Barat pada khususnya, mari kita dukung segala apa yang dilakukannya. Maka boleh Abah katakan, kalau apapun yang dilakukan kesalahan, Abah ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena Abah memiliki keyakinan orang ini betul-betul sudah kafah, bagus jasadnya, bagus hatinya, bagus jiwanya, dan sudah sampai kepada rasanya. Rukunya bukan hanya sebatas ruku, sujudnya tadi bagi Nabi Muhammad, tarohum ruka'an sujada, tapi yang dicarinya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya yang dicarinya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Akhirnya simahum fi wujuhihim min asari sujud, maka ada tanda-tanda bekas sujudnya. Bagaimana cirinya tanda sujud? Kau menyayangi orang-orang yang membutuhkan, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kepada yang sieun, ngahudangkeun kanu sare, ngingetan kanu poho, ngahirupkeun kanu pae. Tadi semua itulah pemimpin yang sudah memiliki 4 lapis penglihatannya, rohnya, nadoronya, basirohnya, absornya. Itulah disebut Al-Quranul Mubin. Dahulu sahabat, pemimpin itu ada pada Rasulullah.
barangkali adalah buat kita hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Hari ini buat bangsa Nusantara adalah telah dilahirkan seorang manusia karena Abah. Kita, karena Abah tidak akan ragu untuk memuji beliau, walaupun Abah yakin orang kayak beliau, karena Abah sudah tahu lama beliau, tidak akan pernah merasa bangga dengan pujian manusia. Abah tahu beliau, jadi semuanya. Dan beliau tidak akan sedih dihina manusia. Karena ciri orang yang sudah paripurna, sahabat, tidak akan terpengaruh dengan pujian dan tidak akan terpengaruh dengan hinaan. Tadi semua. Karena tadi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang dicarinya hanya ridho Allah, hanya ridho Allah. Lihat dari pidatonya kemarin tentang zakat yang luar biasa. Seharusnya sahabat, kalau seandainya negara ini yang mayoritas orang Islam hidup saja dari zakat bukan pajak, karena pajak banyak dibelokkan, maka sesungguhnya tidak akan ada orang miskin di Nusantara. Allah menciptakan sahabat seperti ini, jari kita. Maka ini jempol kita adalah ulama. Dan ini adalah umaro. Dan yang tengah adalah agnia. Yang ini adalah pukoro. Dan ini adalah masyakin. Seolah-olah keseimbangan sebuah populasi manusia. Pertama harus ada ulamanya. Ulamanya harus didahulukan. Disebut katakan ulama. Maka tadi kata baginda Nabi, al ulama kal umi. Inilah ibu, maka disebut ibu jari. Maka kenapa? Sebuah kota memiliki ibu kota. Adalah ibu kota itu tempat menuju. Lihat nanti sepulangnya daripada liburan lebaran, berduyun-duyun rakyat Indonesia dari berbagai provinsi datang kepada ibu kota. Yang sekarang masih Jakarta. Karena apa? Karena itulah ulama diperlambangkan jempol kita. Maka kenapa? Seolah-olah ada bahasa yang tidak tertulis, perjanjian yang tidak tertulis di seluruh dunia, sahabat. Abah berkeliling seluruh dunia yang mengatakan good adalah menggunakan ini, bagus adalah ini, top adalah ini, bukan ini. Ini adalah sebaliknya daripada ini. Maka dalam jari kita ini seolah perlambang adalah kesatuan masyarakat. Ini ulama, al ulama kal umi. Tadi semua. Maka segalanya adalah sama seperti Al-Quran, ada suratul Fatihah, adalah umul Quran. Adalah ulama, adalah kal umi, amma ya umu. Maka seluruhnya, agnia butuh pada ulama. Apa namanya? Umaro butuh pada ulama. Agnia butuh pada ulama. Kemudian pukoro wal masakin. Dengan hak mereka sebagai mustahik zakat. Maka mereka butuh perlindungan daripada jempol sebagai ulama. Inilah perlambang ulama. Maka seharusnya begini. Ulama dan umaro dulu sahabat zaman baginda Nabi adalah ini. Maka saya perlambangkan begini, seolah-olah al ulama kal umi wal umaro kal abi. Dari semua. Ulama adalah ibu dari semua, ya. Tetapi adalah umaro adalah bapak. Kenapa? Ulama sahabat ini tidak bisa tadi semua Kang Deddy, sebagaimana Kang Deddy adalah idhar menghadapi orang-orang yang yang melanggar undang-undang. Tetapi umaro lah yang cinta pada ulama yang akan melakukan dengan telunjuknya. Maka itulah telunjuk diperlambangkan sebagai adalah umaro. Maka seolah-olah perintah itu nggak pernah, hei laksanakan, hei laksanakan. Tidak. Inilah perlambang daripada umaro. Maka umaro adalah seolah-olah bapak dan ulama adalah ibu. Maka inilah kita harus satukan ulama dan umaro. Zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, beliau sebagai ulama. Beliau sebagai umaro. Demikian pula khulafaur rasyidin. Mereka ulama, mereka adalah umaro. Dari semua. Kemudian kalau ininya benar, maka insya Allah dari tengah agnia dia akan selamat daripada kemurkaan Allah. Karena agnia akan mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan pukoro wal masyakin. Tadi semua. Ya, inilah dua jari ini. Maka inilah harus bersatu, sahabat. Maka jari ini, walaupun ini pendek, walaupun ini besar sendiri di tengah, ini kecil, di pada saat kamu makan, lihat, maka dia rata sesungguhnya. Inilah yang seharusnya kita bisa menikmati karunia Allah. Kalau ulama bersatu dengan umaro, bersatu dengan agnia, bersatu dengan pukoro, bersatu dengan masyakin, maka seumpama kalian makan, yang tingginya berbeda, ukurannya berbeda, pada saat kita makan, kita adalah bisa, ini adalah betul-betul rata. Inilah kesatuan. Negara yang dipimpin yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanya akan bisa diraih kalau seandainya ini bersatu 5 elemen ini. Ulama,
umaro, agniya, fukoro, wal masyakin. Maka insya Allah akan menjadikan satu kesatuan yang luar biasa. Maka disinilah sahabat bagaimana kemarin KDM menjelaskan tentang ulama, pemimpin bukan hanya sebatas hanya pengatur dari APBD, pemimpin bagaimana beliau katakan jangan hanya untuk ATK lebih besar daripada apa yang dikeluarkan masyarakat. Bagaimana pemimpin bukan hanya mengatur proyek-proyek yang justru hanya untuk menguntungkan dirinya. Pemimpin bukan hanya sebatas, inilah luar biasa sahabat. Simpan rekaman itu sahabat, kalau menurut Abah, apa yang dikatakan beliau itu, dan lihat nanti, bahwa 5 tahunnya akan datang. Lihat, selama kita mendukungnya, kecuali kita menjadi orang-orang munafik, tidak mau menerima karunia Allah, tadi semua. Ingat, Kang Deddy itu tidak hebat. Yang hebat itu Allah. Allah mentajalikan dirinya. Tadi semua. Sebagaimana Allah mentajalikan kepada orang-orang saleh adalah bagaimana ucapannya, perbuatannya, hatinya, jiwanya. Yang sing penting adalah rasanya. Beliau adalah menyatu di dalam dirinya. Tadi semua. Ya. Nah inilah barangkali sekali lagi karena Abah merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Kabar yang baik. Sesuatu yang baik adalah harus disampaikan. Tadi semua. Ya. Mari warga Jawa Barat dan juga warga Nusantara kita dukung pemimpin yang semacam ini. Ini termasuk adalah langkah. Beberapa hari yang lalu datang seorang gubernur dari Belanda. Bayangkan, baru berapa bulan beliau menjabat. Gubernur-gubernur, bahkan Abah dengar katanya ada gubernur daripada London. Tadi semua ingin datang kepada beliau. Yang selama ini adalah biasanya pejabat-pejabat menggunakan anggaran untuk perjalanan luar negeri. Beliau nolkan. Deddy Mulyadi tidak membutuhkan negara lain untuk studi banding. Karena dialah yang harusnya dijadikan studi banding oleh manusia. Pemimpin di dunia. Dan ternyata orang-orang yang waras. Seperti gubernur, salah seorang gubernur di Belanda. Seorang gubernur sahabat dengar dari London. Nanti akan menyusul itu. Karena orang yang semacam ini adalah termasuk adalah limited edition. Dari semua. Itulah karunia Allah pada kita. Tapi jangan hati-hati mendewakan beliau. Jangan mengutuskan beliau. Karena Abah yakin orang semacam beliau tidak akan mau didewakan, dikutuskan dari semua oleh manusia. Karena dia bekerja adalah untuk Allah dari semua. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami tentang bagaimana sepak terjang beliau. Maka selama ini hanyalah gubernur-gubernur yang hanya mengatur kue APBD. Kemudian dicolongnya di situ. Dari semua. Bagaimana ATK lebih besar. Perjalanan luar negeri lebih besar. Kang Deddy untuk seragam. Tidak ada biaya seragam pada beliau. Untuk perjalanan dinas luar negeri beliau kosongkan. Karena tidak perlu sebenarnya. Ini hanyalah buang-buang daripada APBN dan APBD. Dari semua. Saya juga setuju dengan Pak Prabowo yang mengatakan kurangi adalah anggaran-anggaran perjalanan luar negeri yang tidak berguna. Lebih baik adalah dikembalikan kepada masyarakat. Dikembalikan kepada kepentingan umum. Nah inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang harus kita, sekali lagi, Abah mengajak kepada terutama warga Jawa Barat. Dan kepada PWLS, marilah kita berada di belakang KDM. Untuk demi kepentingan adalah umat. Dan orang yang semacam ini tidak akan menyakiti manusia, sahabat. Percaya. Orang yang mencintai pohon, mencintai alam, tidak akan pernah menyakiti manusia. Itulah pemimpin yang sudah ruhama bainahum. Yang ada hanyalah tadi tarohum simahum bi wujuhihim min asyari sujud. Ada tampak sujud di wajahnya. Wajah pada saat Nabi berkata wajah, Allah berkata wajah, bukan wajah ini, sahabat. Tapi tapak asar yang kalian lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bekas sujud bukan hitam di jidat. Ini kembali kau memandang Al-Quran hanya sebatas ro'a. Maka yang selalu dilihat dunia, hitamnya jidat, ramainya bacaan Quran, tapi tajwidnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Bagusnya qiraat Quran, tapi bagaimana indahnya qiraat Quran itu tidak diterapkan. Indahnya hubungan sosial yang ada. Hubungan budaya, hubungan manusia, hubungan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, inilah tadi semua. Karena kembali,
agama sudah menjadikan ritual yang kehilangan spiritual. Spiritual membutuhkan ritual. Makanya spiritual, spirit dan ritual, maka tidak bisa dihindarkan antara syariat dan hakikat. Ritual adalah syariat, spirit adalah hakikatnya. Jadi semua. Mudah-mudahan panjenengan dimanapun berada senantiasa diberikan selamat berlibur dan selamat melaksanakan Lebaran. Sekali lagi, semoga dari pidato Kang KDM ini bisa menular kepada pejabat-pejabat yang ada di Nusantara ini. Sehingga betul-betul adalah bisa diterapkan ulamanya, tadi semua, umaroknya, agnianya, pukoronya, wal masakinnya, sorga. Tadi semua ya. Mendapatkan sorga yang sama. Seperti halnya pada makan. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, sama. Akan merasakan. Ini sahabat. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kenapa Imam Ghazali berkata, rusaknya rakyat, tidak bahagianya rakyat, tidak keadilnya kepada rakyat, disebabkan rusaknya umaroh. Berarti agniya masuk neraka, pukoro masuk neraka, masakin masuk neraka. Akibat umaroh. Tapi ingat, wahai umaroh, kalau kalian tidak bisa adalah bagaimana menempatkan diri kalian sebagai umaroh, maka kalian nanti di akhirat akan menuntut ulama. Maka rusaknya tiga elemen ini adalah tiga ini, agniya, pukor, masakin, karena rusaknya umaroh. Dan rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Tadi semua ya. Jangan hanya orang yang teriak-teriak adalah tadi seolah-olah bela ulama, tetapi justru dialah menghadapi kerusakan ya. Nah inilah sahabat, sekali lagi sehat dimanapun berada, dimanapun ada, semoga panjenengan bahagia dan seluruh warga Nusantara selalu bahagia. Marilah kita syukuri pada Allah, tapi jangan dikultuskan, jangan didewakan, karena manusia adalah la haula wala quwata. Mari kita pandang yang di sebalik dia dimulyadi itu. Ada tajalli Allah yang nyata, yang sifat rohama'u bainahumnya muncul tadi semua ya. Mudah-mudahan sehat semua, berkah semua. Tadi semua mohon maaf barangkali di hari yang masih kalian sedang bersilaturahim dengan seluruh handai taulan. Semoga semuanya menjadi keberkahan. Dan kepada yang sudah kembali mudik, semoga di jalan diberikan kelancaran, keselamatan, keberkahan sampai pulang kepada rumahnya masing-masing. Tapi ojo lali, mudik tiap tahun kita lakukan, tapi jangan lupa mudik kepada Allah, jangan lupa. Karena mudik yang sebenarnya adalah mudik kepada Allah. Nah, contoh pemimpin yang sudah sadar mudik pada Allah, itulah KDM. Karena dia mengerti, kemarin dia mengatakan, ingatlah wahai pejabat-pejabat, jangan hanya kalian selamat dunia, bukan hanya makmur dunia, tapi kalian akan ditanya pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allahu Akbar. Tadi semua ya. Terima kasih, sehat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, memahami pengertian manjada wajada ya, kalau itu adalah pepatah Arab ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil sesungguhnya. Nah, sahabat, mari kita pahami lebih luas ya. Tidak ada salahnya bahwa dan memang kita harus bersungguh-sungguh dalam segala perkara. Ayat yang lain adalah yang mengajak kita bersungguh-sungguh adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya. Adalah bersungguh-sungguh dalam sebuah perkara adalah merupakan maka selalu ada bahasa bahwa ikhtiar tidak mengkhianati hasil bahasanya. Kemudian ada ayat lain lagi dari Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada keterikatan dari semua. Bagaimana Allah dari meminta kita adalah bagaimana kaitan antara kita sebagai Adam ya, nur insan atau Nur Muhammad, Nurullah itu menjadi satu.
supaya nanti di dalam ikhtiar kita adalah lurus tauhidnya, sahabat. Jadi manjada wajada tidak salah. Karena memang ayat Al-Quran berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian yang ketiganya kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan, sahabat. Nah, tetapi yang harus dipahami adalah hubungannya. Karena di dalam kehidupan ini ada sabab, ada musabab. Maka itulah memahami adalah tauhid. Abar sering jabarkan, mari kita jadi kita mengerti konsep manjada wajada ini adalah sabab akibat. Manjada wajada ini adalah dipahami juga, jangan lepas dari tauhid. Karena kalau seandainya sebuah proses itu berhasil, yang dia tidak mengerti yang berhasil itu dirinya, jadilah nanti wa ma'utituhu ala ilmin indi, kata Salabah dan Qorun. Nah, jangan sampai konsep manjada wajada ini adalah tidak dipahami secara tauhidnya. Atau di dalam firman tadi adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu juga dipahami seolah-olah Allah itu tidak berdaya kalau kamu nggak berubah begitu. Nah, disinilah yang harus kita pahami dari awal, sahabat, adalah tauhid. Jadi tauhid dulu. Wahada yuwahidu tauhidan, itu pahami dulu ya. Siapa Mas Arif dari semua. Supaya kalau gagal kita mengerti, kalau berhasil kita mengerti gitu. Kalau menang kita mengerti, kalau kalah kita mengerti gitu. Nah ini, karena kalau seandainya selalu adalah manjada wajada itu adalah nanti hanya dilihat satu sisi, dari sisi makhluk, maka dikhawatirkan nanti kehilangan tauhid tadi semua. Maka itulah manusia adalah berbangga-bangga dengan hasil yang dia raih. Itulah perkataan Salabah dan Qorun, wa ma'utitu ala ilmin indi. Ini keberhasilanku karena hasil ikhtiarku, hasil usahaku ya. Maka konsep manjada wajada adalah bagaimana kita memahami hubungan khalik dan makhluk, sahabat. Karena kita pencipta dan yang dicipta itu pada hakikatnya tidak berpisah. Karena secara tauhid Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Tadi pada saat beras menjadi nasi kuning, maka si nasi kuning itu harus mengerti hubungannya. Tadi apa bekal yang dia bawa tadi semua, siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang mendengar, itu harus dimengerti oleh beras, oleh nasi kuning tadi semua, harus dimengerti oleh si Adam. Tadi, karena nanti kalau seandainya si Adamnya tidak mengerti, maka keberhasilannya berarti adalah lepas dari tauhidnya. Nah inilah, sahabat ya, barangkali yang harus dipahami. Nah demikian pula tentang dzikir ya, tentang wirid ya. Wirid itu bukan hanya melafalkan kata-kata saja. Makanya kenapa bahwa di sebalik wirid itu ada warid tadi semua ya. Nah di sebalik amal itu ada ahwal. Nah inilah yang harus di konsep ininya. Karena nanti pada saat kamu melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, pada saat kau berhasil, nah kau akan melihat dirimu tidak sadar tergeret kepada mutajilah. Nah itu. Tapi pada saat kamu juga pasrah, tidak berdaya, seolah-olah kita manusia tidak berdaya sama sekali gitu kan tadi semua. Maka disitulah manusia seolah-olah adalah pasrah, adalah berserah diri, padahal adalah pasrah, menyerah. Nah itu juga salah lagi gitu kan tadi. Jadilah Jabariyah. Maka mari kita tawakal pada Allah tanpa menjadi Jabariyah. Marilah kita adalah bersungguh-sungguh tanpa menjadi Mu'tazilah. Kemudian dohirkan Allah, karena Allah itu ad-dohir, tanpa menjadi Mujassimah. Nah disinilah hubungan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah antara sabab musabab, itu adalah harus dipahami. Antara rozik wal marzuk hubungannya harus dipahami. Rozik adalah pemberi rizki tadi semua, tapi marzuk adalah penerima rizki. Nah bagaimana hubungannya? Khalik adalah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Bagaimana hubungannya? Adalah disebut khuluk dari semuanya. Tadi ya, jadi demikian pula adalah hubungan bahwa zikir wal mazkur.
tadi juga harus dipahami hubungannya tadi semua. Kalau tidak demikian maka konsep manjada wajada Mas Arif nanti adalah akan apa namanya, justru kalau tidak memahami adalah kita akan terjebak pada kesyirikan tadi semua, dan bisa membawa bukan hanya syirik khofi tapi pada syirik jali tadi semuanya. Jadi inilah maka kenapa sesungguhnya adalah ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tauhid dulu. Ya, minta teh aja mah. Jadi mari kita dalam bersungguh-sungguh di dalam sebuah perkara memang diperintah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah itu semuanya ya. Tapi yang kaitannya adalah di jalan Allah. Jadi ada koin gitu ataupun apa bahasanya, ada syarat-syarat yang harus dipahami dalam konsep manjada wajada. Tapi tanpa manjada wajada juga disinilah. Maka itulah manusia berjalan pada Allah itu dengan asbab atau dengan tajrid, sahabat. Ya. Ada wahbiyun, ada kasbiyun. Ada proses wahbiyun adalah proses bottom up tadi semua. Tapi proses wahbiyun adalah top down, dari atas ke bawah, pemberian karunia. Maka itulah ada istilah amal, ada istilah ahwal. Amal adalah geraknya makhluk, tapi ahwal adalah karunia Allah semua. Maka sebenarnya kalau semuanya sudah dipahami tauhidnya, latihan olahraga itu wirid gitu kan tadi. Latihan olahraga juga pada saat kita ngerti hubungan tadi abid wal ma'bud, rozik wal marzuk, sesungguhnya adalah wirid gitu kan. Maka akan ada warid. Misalnya kita angkat besi tadi semuanya. Itu wirid. Sesuatu yang dilakukan diulang-ulang dan dilatih semua, yang dibangun dengan kesadaran tentang bahwa yang hidup Allah, yang punya gerak Allah semua, maka semuanya itu wirid, semuanya ibadah itu sebetulnya. Maka ada warid tadi semua ya. Jadi ada warid tadi semua. Maka orang yang tidak latihan tidak bisa, walaupun kamu baca Yasin kayak apa tiap hari, nggak bisa tiba-tiba kamu angkat barbel 100 kilo gitu. Itulah konsep Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat itu. Allah tidak akan memberikan satu amanah kepada kita yang kita tidak akan mampu menampungnya, sahabat. Jadi wirid itu tidak selalu kalimat-kalimat misalnya subhanallah, alhamdulillah dari semua. Wirid itu. Maka ada wirid, ada dikir. Beda. Maka ya, tapi tidak lain wirid dan dikir. Karena zikir zakaroyat dikron itu ingat. Nah, pada saat kita melatihan barbel itu siapa ini? Nah, ini yang harus dipahaminya. Supaya nanti pada saat kita ada keberhasilan, kita tidak akan masuk ke dalam Fir'aun tadi semua. Maka itulah kenapa dalam konsep kita ada kisah-kisah orang-orang yang tidak mengenal dirinya, walaupun dia dikasih ilmu jadi barsiso. Itu masalahnya. Tadi semua dia manjada wajada dalam bidang ilmu, dia belajar, tapi dia disinilah akhirnya dia mengklaim ilmu itu miliknya. Nah ini di sini Mas Arif adalah bahayanya kalau seandainya kita tidak mengerti adalah tauhidnya. Jadi konsep manjada wajada adalah benar kalau seandainya kita ngerti. Itu ya, makanya sebetulnya misalnya kita adalah berdagang, dagang pun wirid. Makanya banyak orang yang dapat warid, maka keberhasilan, kesuksesan menjadi pengusaha besar. Dari wirid dia berdagang. Dagang yang disadari atas kekuasaan Allah, ya dia mengerti tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah ma'bud, abid, Allah ma'bud. Dia mengerti Allah itu khalik, dia makhluk. Dia mengerti Allah itu al-musawwir, dia yang pemberi bentuk, dia yang diberi bentuk. Maka seluruh apapun yang kamu lakukan, yang kamu secara dawam tadi, maka semuanya menjadi wirid. Jadi semuanya. Jadi wirid itu bukan hanya kata-kata sebenarnya. Apapun yang kau latih, barbel, pingpong, badminton, voli, nggak ada di dunia ini orang yang tiba-tiba menjadi juara dunia tanpa dia melakukan manjada wajada sebenarnya. Tadi semua tidak ada semuanya. Maka disinilah seolah-olah adalah bagaimana hubungan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu harus satu. Sebagaimana kata Abah, kita melihat itu basor, tapi
adalah syafaat Rasulullah itu Muhammad itu basir, tapi tanpa mata si Adam. Nah disinilah sebetulnya kenapa ada bahasa manjada wajada tadi. Nah di situ persoalannya bahwa tidak bisa dipesah nur insan, nur Muhammad, nurullah. 3 unsur itu satu dalam wajah yang 3, seolah-olah begitu. Satu dalam wajah yang 3. Jadi kalau seandainya hanya manjada wajada, tapi kamu hilang tauhidnya, ya ini nanti kamu mentuhankan dirimu sendiri. Ini masalahnya kan tadi semua. Berhasil salah, gagal salah tadi semua ya. Itulah banyak orang bersandar pada amal. Akhirnya dia kecewa pada saat terjadi kegagalan. Tadi min alamatil intimadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal tadi semua. Nah di sini, nah pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat hubungan antara abid wal ma'bud, khalik dengan makhluk, tadi al musyawir yang pemberi bentuk dengan yang diberi bentuk, antara zikir wal madkur yang ingat dan yang diingat. Nah, barulah kamu apapun yang kita lakukan secara mudawamah akan menghasilkan warid semuanya. Kamu latihan nyanyi, maka nanti waridnya suaranya menjadi bagus. Kamu latihan main bola, waridnya nanti kamu jadi pemain bola profesional. Tapi sadarilah sesungguhnya. Nah itu. Makanya kalau sudah mengerti konsep tauhidnya, jadi apapun sebetulnya jadi wirid gitu kan tadi. Dan semua wirid itu akan menghasilkan warid tadi semua. Contohnya Mike Tyson, dia melakukan latihan dengan cusda amato untuk bagaimana memukul sehingga kekuatan Tyson waktu muda itu mampu memecahkan kepala sapi. Nah itu. Kan kalau seandainya kita yang tidak melakukan wirid latihan gitu, jadi wirid itu sebetulnya bisa aja latihan sebetulnya. Maka dalam hidup ini semuanya tentang belajar, tentang berproses, menjadi kuat karena terbiasa, menjadi bisa karena terbiasa, sahabat ya. Maka disinilah sesungguhnya Islam itu sangat ilmiah, Tuhan itu sangat ilmiah. Semuanya adalah objektif ya. Dan bisa diukur Tuhan itu ya semua ya. Jadi bukan hanya sebatas manjada wajada saja, tetapi adalah pahamilah tauhidnya tadi semua supaya kita tidak terjerumus pada saat berhasil menganggap keberhasilan kita, pada saat gagal kita kecewa. Nah di situ. Nah, pada saat gagal itu berarti sebenarnya bukan gagal sebenarnya. Nah ini pahami lagi kan, gagal itu berarti kita ibaratkan mencari obat ya, karena obat itu kadang-kadang setiap orang berbeda merek obatnya, berbeda kadarnya. Demikian pula setiap manusia sebetulnya sudah punya misi, setiap manusia itu punya peruntukan sebetulnya. Nah disitulah sebetulnya manusia kenapa harus mengenali diri, supaya dia menemukan hakikat Nur Muhammad pada dirinya. Sesungguhnya orang yang dilebihkan oleh Allah pada Nur Muhammad pada kakinya, maka disitulah pintu kebesarannya. Ada orang yang Nur Muhammad di matanya, ada orang yang Nur Muhammad di hidungnya, di mulutnya, di tenggorokannya, di dadanya, di akalnya. Nah jadi tidak semua manjada wajada, tapi sesungguhnya adalah kita harus mengenali bagaimana hukum-hukum Tuhan itu berlaku. Maka di alam ini kata Abah ada 15 atau 16 hukum sunatullah. Nah, jadi, tetapi hukum sunatullah itu harus dibangun dalam tauhid. Iya Pak. Pak Dino. Salam. Iya. Kalau tidak dibangun ya sahabat ya dengan tauhid, maka di situ gagal tadi semua. Nah inilah tadi maka karena maka itulah hikam kalimat yang ketiga adalah disampaikan. Sawabikul himami la takhrikul aswarul akdar, sekuat apapun. Nah, berarti kalau sekuat apapun yang melakukan dirimu, maka disitulah persoalannya sahabat ya. Jadi itu aja Mas Arif, sehat semua. Abah ini lagi di bisnis lounge di bandara ya. Karena nunggu pesawat nanti boardingnya jam 4.40, pesawat terbangnya jam 5, maka menggunakan waktu yang ada tadi sambil ngopi. Kebetulan temen yang mau berangkat sudah pada datang nih ya di sini semua. Abah gunakan. Jadi konsep manjada wajada itu tidak salah gitu ya. Tetapi kita harus pahami tauhidnya.
Ya. Jadi juga tadi yang bertanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, seolah-olah Allah itu tidak punya daya. Padahal di situ maksudnya bagaimana kamu harus mengerti hubungan abid wal ma'bud, razik wal marzuk, itu hubungannya. Tadi semuanya ya. Jadi dan Allah pun meminta kepadamu bukan yang berubah adalah tubuhnya tapi anfus, jiwa tadi semua. Karena hanya jiwa kita yang bisa adalah memiliki hubungan khudur dengan sang pencipta. Itulah khalik, dengan makhluk itu ada khuluk, ketersambungan gitu ya. Dan ketersambungannya adalah menyadari adalah hadirnya Allah dalam penglihatanmu yang disebut basar, hadirnya Allah dalam pendengaranmu, sadari sebagai sama, hadirnya Allah di dalam mulutmu yang disebut kalam, hadirnya Allah pada akalmu yang disebut dengan ilmu, hadirnya Allah pada percayamu yang disebut dengan yakin. Nah itu, maka ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin itu hanya akan bisa terjadi kalau tadi manjada wajada, harus dilatih. Memukul genteng satu bagi orang yang baru belajar karate ada timbul ketakutan. Tetapi pada saat dia sudah manjada wajada, dia lakukan exercise, dia pukul, maka keyakinannya tumbuh. Nah, tinggal keyakinannya tumbuh berdasar pada tubuh ataukah pada jiwa. Dan Tuhan meminta kita adalah kepada jiwa dari semuanya ya. Dari semua, karena kalau bersandar pada tubuh keberhasilannya akan melenceng tauhidnya, hilanglah Allahnya, sombonglah dengan kekuatannya, sombonglah dengan kebisaannya. Inilah masalahnya. Maka itulah kenapa mencari ilmu itu adalah, Nabi adalah bersabda adalah mantolabah, bahasanya tolabul ilmi. Dan ilmi itu adalah mufrad, bukan ulum. Maka ilmu yang harus kita kuasai benar-benar adalah tauhid dulu. Kalau sudah tauhid, orang berjuang kayak apapun tidak akan jadi mutajilah. Kalau sudah tauhid, orang yang sudah berserah diri pada Allah sekalipun tidak akan menjadi jabariyah. Kalau orang sudah tauhid, walaupun karena Allah itu wal awal wal akhir, Allah itu zahir, tidak akan pernah menjadi mujassimah karena dia mengerti semuanya. Nah, inilah yang betapa pentingnya adalah tauhid ini, sahabat. Ya, tadi semua di mana antara khaliq wal makhluk itu ada hubungan yang disebut khuluq, adalah akhlak, adalah bagaimana kita adalah menselaraskan diri kita. Ya, jadi nanti yang jago bukan lagi kita, nanti yang pintar bukan lagi kita. Kalau kita sadar, yang kaya bukan lagi kita karena kita sadar. Nah, ini di sini konsepnya. Kalau hanya konsep manjada wajada, ya orang-orang yang tidak beriman pun asal jaraknya yang benar bisa ketemu sebetulnya. Kenapa? Karena mereka melakukan exercise, melakukan dawam. Maka itulah dalam setiap perbuatan, kenapa? Perbuatan mudawamah itu penting gitu loh. Hadis semua. Mudawamah itu penting. Jadi makanya dalam setiap apapun yang kita lakukan adalah bukan mencari karomah. Maka dari al istiqomah khairun min alfi karomah tuh. Nah itulah butuh manjada wajada, itu adalah bagaimana kita ulang. Nggak pecah hari ini genting, besok pukul lagi sampai pecah satu. Ternyata setelah kita latih menjadi 2 genting, naik lagi 3 genting, naik misalnya menjadi 1 bata merah, masuk lagi 2 bata merah. Pada saat kita sudah bisa memukul nanti, nah bersamaan dengan manjada wajada itu, bersamaan dengan proses sabab itu, kita mengerti nanti semua bahwa nanti lama-lama timbullah keyakinan pada dirimu. Pada saat engkau ingin memukul genteng, setelah engkau memecahkan 10 genteng, melihat genteng 6 itu kecil di mata hati kita. Nah di sini di jiwa kita lah kecil ini mah. Di sinilah kenapa kita butuh wirid. Nah itulah wirid. Wirid itu latihan sebetulnya. Nah, walaupun dalam wirid apakah mengamalkan apapun, sholawat, zikir, itu juga wirid tadi semuanya. Nah, tetapi waridnya akan datang kalau ada exercise, kalau ada sungguh-sungguh gitu. Harus dilatih tadi semua. Karena berkaitan dengan keyakinan tadi semua. Jadi sebetulnya di situ kurang lebih. Maka jangan menjadi toma. Kita ini bedakan toma dan roja.
Hmm. Yang disebut roja tadi, orang yang wirid, yang mudawamah, yang istiqomah melakukan satu amaliyah misalnya. Maka orang yang istiqomah mengamalkan sholawat nariyah misalnya, itu pun ada waridnya. Ada orang yang istiqomah mengamalkan dzikir la ilaha illallah, itu pun ada waridnya nanti. Setiap apapun yang kamu lakukan, pasti ada waridnya. Tuh. Mancing, itu juga wirid kalau kamu ngerti. Maka kamu pun akan ngerti. Tidak semua orang jago mancing. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman mengerti. Oh ikan ini pakannya ini. Oh ikan ini pakan. Oh ini adalah fishing zone. Inilah tempat ikan. Mengerti. Kenapa? Dari wirid yang dia lakukan. Jadi wirid itu bukan selalu kata-kata. Bisa juga perbuatan yang diulang-ulang. Sehingga kamu menjadikan Allah bisa karena biasa. Itulah manjada wajada sebetulnya. Sungguh-sungguh tadi, tapi sungguh-sungguh yang harus dibangun dengan landasan tauhid. Jadi pahami ya tadi, apapun sebetulnya, mau qiraat, ngaji Quran ataupun membaca puisi, ya semua adalah kalau didawamkan terus-menerus itu namanya wirid sebetulnya. Nyangkul, ngebon, kalau terus didawamkan, ngewarung, maka itulah sebuah pekerjaan itu. Jangan maka itulah kenapa baginda Nabi pun bersabda bahwa amaliyah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit lebih baik daripada amaliyah yang dilakukan banyak tapi tidak ada kontinuitas gitu. Coba tanya semua penyanyi yang hebat itu, tanya coba petinju yang hebat itu, coba tanya pengusaha yang hebat itu datang dari wirid yang menghasilkan warid tadi semua ya. Bahkan ilmu pengetahuan di dunia ini semua adalah datangnya dari wirid. Nah itulah kalau ngomong wirid pasti ngomongnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma sholli. Itu pun wirid tadi semuanya. Tetapi sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan, apapun yang kamu latih, itu sebetulnya wirid tadi semua. Asal kamu tahu hubungannya tadi antara khaliq wal makhluk, abid wal mahbud, rizik wal marzuk tadi semua. Maka semuanya adalah menjadi ibadah tadi semuanya. Jadi ibadah itu pada saat terkait adanya Allah. Walaupun gerak tubuh kita seperti sholat, tetapi tidak ada keterkaitan. Itulah kata Nabi, la sholata illa bihul. Jadi intinya adalah menyaksikan Allah tadi semua di dalam kepasrahanmu seolah-olah jabariyah, di dalam perbuatanmu seolah-olah mutajilah, dan menyaksikan Allah di dalam dohirnya seolah-olah mujasimah, begitu seolah-olah dan gitu tadi semua. Tetapi yang dilakukan oleh kita, maka itulah Allah menyuruh pada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu pun wa'bud dan sembahlah. Nah sembah itu ruku dan sujud itu bukan hanya sholat. Apapun menyadari kehadiran Allah sesungguhnya adalah merupakan abada ya'budu ibadatan, adalah mengabdilah kita kepadanya sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi jangan perkosa Allah. Nah gitu bahasa apa? Jangan perkosa Allah tadi semua. Ada keterkaitan antara Adam, Muhammad, Allah itu. Nah kata Abah tadi semua. Allahu nurus samawati wal ar itu, Allah itu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, seperti manis dan gula. Tapi manis dan gula itu nyata pada Adam, pada seolah-olah manis dan gula itu nyata pada kopiko, pada sugus. Jadi tidak ada identitas itu tanpa ada Adam. Itulah maka Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura itu, maka Adam akan selalu ada bersama Rasulullah dan Allah gitu seolah gitu. Nah itu ya. Maka dibutuhkan tadi. Walaupun Allah itu basor, Muhammad itu basir, tanpa mata si Adam juga tidak ada melihat itu sebetulnya itu. Maka disinilah keterikatan seolah-olah adalah satu tapi tiga gitu kan. Suhudul kasroh bil wahdah tadi semuanya. Menyaksikan yang tiga pada yang satu itu tadi semuanya. Tadi kapas sudah jadi benang, benang sudah jadi kain, kain sudah jadi baju bahasanya. Menyaksikan fiilnya, asmanya, sifatnya, itulah. Jadi manjada wajada juga kalau seandainya yang gerak kamu, yang hidup kamu, itulah ujung-ujungnya nanti jadi salabah. Wa ma utitu ala ilmin indi. Gitu.
Maka tidak sedikit hari ini kita menyaksikan orang yang hebat berhasil karena manjada wajada tapi kehilangan tauhid. Nah itu. Tidak sedikit hari ini orang yang berjuang-juang dalam bab ilmu tapi tidak kenal dengan tauhid, dengan proses manjada wajada tapi kehilangan tauhid jadi barsiso. Nah itu. Jadi tidak sedikit orang yang berusaha berikhtiar benar hasilnya tapi kehilangan Allah tadi semua. Maka banyak dalam sebuah baik dalam hadis maupun Quran kata Allah, kamu dalam sebuah proses ikhtiar itu bisa jadi kamu mendapatkan makhluk tapi tidak aku. Tuh. Tadi. Tetapi kalau orang yang sudah mendapatkan Allah harusnya makhluknya juga ikut. Nah itu. Kalau ini di sini kan ketipisannya gitu Mas Ari ya. Jadi tidak bukan hanya khusus sungguh-sungguh, tapi betul-betul adalah tauhidnya adalah kita harus mengerti dari semuanya. Hubungan antara dalang dan wayangnya. Dari semua ya. Dan Allah tidak akan walaupun kuasa ada maka di sini berlaku 15 hukum alam. Hukum tarik menarik, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum relativitas, hukum maka setiap orang dalam perjuangan itu relatif sahabat ya. Ada hukum adalah polarisasi dari semua. Tadi artinya bahwa tidak semua perjuangan yang kamu lakukan walaupun ada bahasa manjada wajada berhasil. Nah, artinya pada saat engkau melakukan sesuatu tidak pada sunatullahnya tadi maka tidak akan berhasil. Tapi walaupun mereka sudah bertemu dengan sunatullahnya tapi tidak menyadari hadirnya Allah juga. Walaupun berhasil dalam pandangan kita mendapatkan apa yang kita inginkan tapi kehilangan Allah. Gagal lagi semua tadi semua. Maka yang terindah itu back to Allah. Lakukan manjada wajada tapi back to Allah. Walaupun nanti di penghujungnya ada saat Allah mengkaruniakan kepada dirimu adalah karena ada warid, ada wirid itu adalah Allah mengkaruniakanmu adalah bukan karena ikhtiarmu sebenarnya nanti. Tapi itu berproses lah pemahaman. Maka ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, nanti ada isbatul yakin. Maka tetapi juga proses itu semua ya harus kita mengerti juga prosesnya gitu kan tadi semua. Tadi jangan kehilangan Allah di dalam mencari ilmu sehingga jadi barsiso. Jangan kehilangan Allah tadi semua. Tadi jangan sampai mengaji kita ilmu tauhid kifayatul awam dasukim larohin kemudian ad-darori tapi malah Allahnya hilang tadi semua ya. Ngaji Johar Maknun Allahnya hilang, ngaji Alfiyah Allahnya hilang gitu. Tadi ngaji kitab kuning Allahnya hilang. Nah ini yang jangan gitu kan tadi semua. Maka itu saja barangkali Kang Ari ya, Kang Arif, Kang Ari semua ya. Sebentar lagi Abah sudah mau masuk ke ini mah hanya sekedar tadi semua ya, memanfaatkan waktu yang ada tadi semua dan Abah bisa jawab, Abah jawab dan tidak semua persoalan yang ditanya Abah bisa jawab. Ini yang teman marah-marah bukan Abah tidak mau jawab, tidak semua persoalan itu perlu dijawab ya. Tidak semua hal itu perlu disampaikan sebenarnya. Nah ini pahami ya tadi semua. Jadi tolong pahami juga Abah. Jangan salah penilaian. Yang Abah tahu pun yang sebetulnya yang belum waktunya juga Abah tidak buka. Walaupun sekarang oleh Abah dibuka lebih luas ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, berkah semua. Abah akan berangkat ke Kalimantan adalah sehat, berkah semua ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.